Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Zunisa dari kelas A4 NIM 2521010-147. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila ditinjau dari ajaran Islam. Yang pertama yakni ada dimensi filosofi ketuhanan dalam sila pertama Pancasila. Sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, menjadi fondasi utama bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Prinsip ini tidak hanya menegaskan pengakuan terhadap Tuhan sebagai sumber nilai dan norma, tetapi juga menjadi pedoman moral, etika, dan sosial yang berlaku bagi seluruh warga negara dari perspektif Islam. Sila pertama selaras dengan prinsip tauhid, yakni pengakuan terhadap keesaan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan ditaati. Kesadaran akan Tuhan yang Maha Esa tidak hanya menjadi dasar keyakinan spiritual, tetapi juga membentuk kesadaran moral dan sosial yang mendasari perilaku individu maupun kelompok dalam masyarakat. Sila pertama memberikan pedoman teologis yang memperkuat moral individu dan kolektif. Kesadaran akan Tuhan membimbing manusia agar senantiasa mengedepankan prinsip etika dan akhlak dalam setiap tindakan, sehingga nilai-nilai ketuhanan tercermin dalam perilaku sosial dan interaksi kemasyarakatan. Dengan demikian, dimensi vertikal dan horizontal sila pertama membentuk kesadaran spiritual sekaligus kesadaran sosial yang harmonis. Sila pertama juga membentuk landasan moral yang kokoh bagi masyarakat. Kesadaran akan Tuhan mendorong individu untuk menegakkan keadilan, berlaku jujur, dan memiliki akhlak mulia. Nilai moral ini menjadi pedoman dalam menempatkan kepentingan kolektif di atas kepentingan pribadi, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap kesejahteraan orang lain. Sila pertama memiliki implikasi yang signifikan terhadap kehidupan sosial di Indonesia yang plural. Prinsip pengakuan terhadap Tuhan yang Maha Esa menjadi titik temu bagi berbagai pemeluk agama dan budaya. Nilai ini memungkinkan terciptanya toleransi antarumat beragama, persaudaraan, dan kerukunan, sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan secara harmonis. Sila pertama juga memiliki implikasi terpenting dalam konteks kenegaraan. Indonesia bukan negara yang menganut satu agama tertentu, melainkan negara yang menjadikan pengakuan terhadap Tuhan sebagai pedoman moral dan etika nasional. Hal ini memungkinkan penyusunan kebijakan publik, peraturan perundang-undang, dan penyelenggaraan pemerintahan yang selaras dengan nilai ketuhanan, sekaligus menghargai keberagaman agama dan budaya. Sila pertama memiliki peran penting dalam membentuk karakter individu dan masyarakat. Kesadaran akan Tuhan yang Maha Esa menumbuhkan akhlak mulia, integritas, rasa tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Individu yang memahami sila pertama melalui perspektif Islam menempatkan keimanan sebagai motivasi dalam setiap tindakan, sehingga perilaku sehari-hari selaras dengan prinsip moral, etika, dan sosial. Pendidikan Islam memegang peranan penting dalam menanamkan nilai sila pertama sejak dini. Kurikulum pendidikan menekankan pemahaman tauhid, penghormatan terhadap sesama, dan internalisasi akhlak mulia. Implementasi konkret dapat berupa kegiatan ibadah bersama, pengajaran akhlak dan moral melalui kisah Nabi, serta proyek sosial yang menumbuhkan kepedulian terhadap masyarakat. Sila pertama Pancasila yang menekankan ketuhanan yang Maha Esa memiliki kesesuaian mendasar dengan prinsip tauhidullah. Dalam Islam, kedua konsep tersebut menekankan pengakuan akan keesaan Tuhan sebagai landasan moral dan etika yang memandu perilaku individu serta interaksi sosial dalam masyarakat Muslim. Di Indonesia, implementasi nilai ini tidak hanya memperkuat identitas religius, tetapi juga mendorong terciptanya hubungan harmonis antara Muslim dan non-Muslim, serta meningkatkan partisipasi
aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila pertama Pancasila dan prinsip Tauhidullah memiliki kesamaan fundamental dalam menekankan keesaan Tuhan sebagai landasan moral, spiritual, dan sosial. Kesadaran akan Tuhan tidak hanya membentuk perilaku etis individu tetapi juga memfasilitasi terciptanya harmoni sosial di masyarakat plural. Di samping itu, pemahaman yang benar terhadap sila pertama memungkinkan umat muslim untuk menyeimbangkan komitmen terhadap akidah mereka dengan peran serta dalam kehidupan kenegaraan, menciptakan integrasi antara nilai religius dan nilai kebangsaan. Yang kedua, yakni ada hubungan sila kedua Pancasila dengan ajaran Islam. Suatu telaah filsafat kemanusiaan. Sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, merupakan nilai dasar yang menegaskan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia, kesetaraan, dan keadilan dalam kehidupan sosial. Dalam konteks Indonesia yang masyarakat majemuk, sila ini menjadi fondasi etis bagi terbentuknya kehidupan berbangsa yang harmonis. Ketika nilai tersebut dihubungkan dengan ajaran Islam, ditemukan adanya landasan normatif yang kuat, karena Islam menempatkan kemanusiaan sebagai asas yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan ajaran moral dan sosialnya. Dalam Islam, hubungan sesama manusia disebut hablum minan nas, sedangkan hubungan manusia dengan Tuhan dikenal dengan hablum minallah. Kedua dimensi ini tidak bersifat terpisah tetapi justru saling menguatkan karena kualitas hubungan manusia dengan Tuhan tercermin dari perilaku baiknya kepada sesama manusia. Pendidikan Islam juga melihat etika kemanusiaan sebagai landasan utama membentuk karakter dalam berbagai kajian keilmuan. Dijelaskan bahwa pendidikan bukan sekedar transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan akhlak dan moral sosial. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan manusia dengan sesamanya merupakan wilayah terpenting dalam kurikulum, terutama dalam membiasakan sikap saling menghormati, tolong-menolong, dan menjaga keharmonisan sosial. Dengan demikian, nilai kemanusiaan dalam sila kedua dapat dipahami sebagai bagian dari tujuan pendidikan Islam itu sendiri. Selain itu, sila kedua Pancasila juga berhubungan dengan gagasan Islam mengenai persaudaraan universal. Islam mengajarkan konsep persaudaraan antar sesama manusia tanpa membedakan suku, bangsa, dan latar belakang kepercayaan. Dengan demikian, penghormatan terhadap martabat manusia adalah bagian penting dari ajaran Islam yang sejalan dengan nilai beradab dalam sila kedua. Dalam konteks kebangsaan, hubungan sila kedua dengan ajaran Islam terlihat dalam cara pandangan ideologis yang menunjukkan tidak adanya pertentangan substansial antara Pancasila dan agama. Beberapa penelitian menyatakan bahwa Pancasila mencerminkan nilai dasar yang mengandung hidup dalam tradisi keagamaan masyarakat Indonesia. Tidak hanya itu, nilai kemanusiaan juga dapat ditelaah melalui konsep musyawarah atau syuro dalam Islam. Meski konsep ini berbeda konteks dengan demokrasi modern, keduanya memiliki titik temu dalam hal partisipasi, keadilan, dan penghargaan terhadap suara masyarakat. Dengan demikian, hubungan sila kedua Pancasila dan ajaran Islam menunjukkan sinergi yang kuat. Keduanya sama-sama menekankan pentingnya martabat manusia, keadilan, serta kehidupan sosial yang beradab. Nilai tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga menjadi arah dan dalam pembentukan karakter bangsa. Lalu yang ketiga, ada keterkaitan sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia dengan ajaran Islam. Sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia merupakan prinsip fundamental yang menegaskan pentingnya kesatuan nasional di tengah keberagaman budaya, agama, bahasa, dan suku bangsa.
Yang pertama, ada persatuan sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bercorak keagamaan. Dalam perspektif Pancasila, persatuan dipahami sebagai komitmen seluruh unsur bangsa untuk menjaga integrasi nasional. Prinsip ini tidak hanya bersifat politis, tetapi juga moral dan kultural. Dalam Islam, prinsip kesatuan diwujudkan melalui konsep ukhuwah yang mencakup ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama muslim, ukhuwah wataniyah atau persaudaraan sebangsa, dan ukhuwah basyariyah atau persaudaraan sesama manusia. Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa Islam memiliki ruang yang sangat luas dalam memaknai persatuan, termasuk persatuan dalam konteks kebangsaan. Yang kedua, yakni ada keselarasan nilai persatuan Pancasila dengan prinsip ummah dalam Islam. Ajaran Islam memandang bahwa keberadaan manusia sebagai umat menuntut adanya solidaritas, kerjasama, serta kesadaran untuk saling memenuhi kebutuhan satu sama lain. Konsep ummah dalam Islam sejatinya tidak hanya menekankan kesatuan berdasarkan kesamaan keyakinan, tapi juga menuntut kerjasama dalam membangun kesejahteraan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang luas untuk persatuan dalam konteks kebangsaan, terutama ketika persatuan tersebut diarahkan untuk membangun kedamaian dan kemaslahatan bersama. Yang ketiga, yakni ada dimensi sosial persatuan, gotong royong, kekompakan, dan solidaritas. Konsep persatuan dalam Pancasila juga diwujudkan melalui budaya gotong royong dan kekompakan sosial. Dalam Islam, nilai gotong royong ini dikenal melalui ajaran ta'awun atau saling membantu, dan takaful atau solidaritas sosial. Penelitian yang mengkaji nilai-nilai sosial dalam masyarakat menyebutkan bahwa kekompakan sosial yang terbangun dalam komunitas seringkali bersumber dari pemahaman keagamaan yang mengajarkan kebaikan kolektif. Yang keempat, yakni ada hubungan sila keempat Pancasila dengan ajaran Islam, telaah konseptual, normatif, dan implementatif. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, merupakan salah satu pilar utama dalam sistem nilai bangsa Indonesia. Sila ini tidak hanya mencerminkan identitas politik bangsa, tetapi juga mengandung dimensi etis, filosofi, dan spiritual yang menuntun proses pengambilan keputusan dalam kehidupan bernegara. Ketika dikaji dari sudut pandang ajaran Islam, sila ini menunjukkan titik temu yang sangat kuat dengan prinsip-prinsip normatif dalam Al-Quran dan Sunnah, terutama mengenai syura atau musyawarah, adil atau keadilan, maslahah atau kebaikan umum, dan al-hikmah atau kebijaksanaan. Kajian mendalam ini merupakan menelaah hubungan tersebut dalam tiga perspektif. Yang pertama, perspektif konseptual filosofi, yang kedua perspektif teologis normatif Islam, dan yang ketiga perspektif aplikatif dalam kehidupan sosial kebangsaan. Di samping itu, nilai keadilan atau al-adl menempati posisi sentral dalam ajaran Islam. Al-Quran memerintahkan kepemimpinan untuk menegakkan keadilan secara objektif dan tanpa diskriminasi. Selain keadilan, ajaran Islam juga menekankan nilai ihsan, yakni berbuat kebaikan secara optimal, dan ukhuwah atau persaudaraan. Dua nilai ini menuntun pemimpin untuk meletakkan kepentingan publik sebagai prioritas utama, serta menjauhi perilaku koruptif dan egoistik. Pemimpin yang mengamalkan nilai ihsan akan memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara holistik, termasuk aspek sosial, ekonomi, dan spiritual. Lalu yang kelima, ada Pancasila dalam tinjauan ajaran Islam, analisis filosofi dan normatif. Pemakna hubungan antara sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan ajaran Islam merupakan kajian yang terus mendapatkan perhatian dalam studi keislaman dan filsafat politik Indonesia. Sila ini bukan hanya memuat cita-cita moral bangsa, melainkan juga orientasi sosial yang berakar pada nilai-nilai kemanusiaan universal. Ketika dikaitkan dengan ajaran Islam, terutama prinsip al-adl atau keadilan, tanpa adanya titik temu yang kuat, Islam menempati
menempatkan keadilan sebagai salah satu fondasi etik dalam membangun masyarakat, baik dalam hubungan antar manusia maupun dalam struktur sosial yang lebih luas. Dalam konteks modern, pembahasan mengenai relevansi hukum Islam menjadi semakin penting, khususnya dalam kaitannya dengan upaya mewujudkan keadilan sosial. Tantangan muncul ketika masyarakat menghadapi dinamika sosial yang cepat berubah. Sementara interpretasi hukum Islam harus tetap adaptif dan relevan. Kajian akademik menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi nilai-nilai hukum Islam sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidikan dan pemahaman masyarakat mengenai prinsip dasar hukum tersebut. Selain pendidikan, dinamika politik nasional juga mempengaruhi realisasi keadilan sosial. Berbagai kajian mengungkapkan bahwa transformasi politik yang mencerminkan nilai-nilai etik Islam dapat memberikan landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Nilai seperti amanah, musyawarah, dan tanggung jawab sosial dapat menjadi model etis yang memperkuat semangat keadilan sosial dalam sistem pemerintahan modern. Dengan kata lain, etika politik Islam dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat implementasi Pancasila tanpa menghilangkan karakter kebinekaan bangsa. Secara keseluruhan, hubungan antara sila kelima Pancasila dan ajaran Islam menunjukkan bahwa kedua sistem nilai tersebut memiliki keselarasan dalam memperjuangkan keadilan sosial. Islam memberikan fondasi moral dan spiritual, sementara Pancasila menawarkan kerangka kebangsaan yang inklusif. Integrasi keduanya dapat menjadi landasan penting dalam membangun masyarakat Indonesia yang egaliter, makmur, dan bermartabat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.